Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Di sini kami mengambil bisnis atau usaha jual beli teripang di pesisir. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama analisis kelayakan usaha. Danang Suyanto mengatakan pada tahun 2014, studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek perilaku konsumen, aspek teknis, dan aspek teknologi, aspek sumber daya manusia dan organisasi, serta aspek keuangan, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian, studi kelayakan, dan hasil yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan dijadikan jalan. Berikut pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis dengan berbagai kepentingan, yaitu pertama, pelaku bisnis atau manajemen, kedua, investor, kreditor, 4, pemerintah, 5, masyarakat. Baik, selanjutnya adapun manfaat studi kelayakan usaha, terdapat 3 manfaat yang ditimbulkan dari adanya studi kelayakan. Yang pertama itu manfaat finansial. Manfaat finansial diperoleh oleh pelaku bisnis jika bisnis tersebut dirasa menguntungkan dibandingkan dengan bisnis yang akan diadakan. Kedua, manfaat ekonomi nasional. Usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomis saja, tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi negara secara makro. Misalnya, semakin banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap, peningkatan devisa membuka peluang bagi investasi yang lain, peningkatan GNP, kontribusi pajak, dan sebagainya. Adapun manfaat sosial, memberikan manfaat terutama bagi masyarakat sekitar lokasi bisnis tersebut dibangun. Adapun aspek-aspek studi kelayakan usaha di Pulau Paralompo, aspek non finansial, aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum dimulainya studi kelayakan dalam aspek non finansial dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu aspek operasional, aspek pasar dan pemasaran, ketiga aspek sumber daya manusia. Adapun aspek operasional itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor teknis industri dan faktor hukum dan lingkungan. Adapun aspek pasar dan pemasaran, ada beberapa, yaitu bentuk pasar, segmen konsumen, pasar persaingan. Aspek sumber daya manusia, bos adalah seseorang yang memiliki jenjang tertinggi dalam pelaku usaha bisnis jual beli teripang yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu usaha tersebut dengan mempekerjakan seluruh karyawan dalam merekrut karyawan mengambil dari berbagai tingkatan, yaitu mulai dari anak-anak bahkan orang dewasa. Adapun aspek finansial, suatu usaha dalam pelaksanaannya pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar untuk keberlangsungan dan keberlanjutannya usahanya, baik itu untuk proses produksi maupun investasi. Namun banyak usaha yang setelah dijalankan sekian lama ternyata tidak menguntungkan. Oleh karena itu perlu ada sebuah kajian untuk meninjau kembali untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha dilaksanakannya. Baik, selanjutnya adapun sistem bagi hasil. Dalam menganalisis sistem bagi hasil dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan secara menyeluruh tentang data atau informasi yang diperoleh dari lapangan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sistem bagi hasil, yakni perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan mitra. Sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Pasal 1 Ayat 1 bahwa perjanjian hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Bagi hasil ini dilaksanakan berdasarkan norma-norma Islam, dan antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang yang halal. Yang kedua, bersikap benar, amanah dan jujur. Ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Yang keempat, menegakkan toleransi dan
bagi untung juga rugi ditanggung bersama oleh kedua belah pihak besarnya. Bagi hasil juga dapat berubah-ubah tergantung dari keuntungannya yang diterima perusahaan. Namun besarnya presentasi bagi hasil sudah ditetapkan di awal. As always, thank you for watching. I hope marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa video kong ito. And most importantly, mag-subscribe na din kayo sa channel ko at i-hit nyo na din ang notification bell para lalo kong mapaganda ang mga susunod kong contents. See you on the next video and God bless everyone.